Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas materi peminatan KD 3.4 yaitu tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Ini adalah peta konsepnya. Aplikasi turunan fungsi trigonometri ini membahas kemiringan dan kemonotonan, nilai maksimum, minimum, titik belok, dan kecekungan. Kemudian dengan rumus pembantu turunan fungsi trigonometri akan dibahas penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, dalam mempelajari aplikasi turunan fungsi trigonometri, ada beberapa materi prasyarat yang harus dipelajari kembali. Di antaranya yaitu rumus turunan atau diferensial fungsi aljabar dan fungsi trigonometri beserta sifat-sifatnya, dan rumus dasar persamaan trigonometri. Nah, untuk mengingat kembali, ini ada rumus turunan fungsi aljabar dan trigonometri serta sifat-sifatnya. Untuk U sama dengan UX dan V sama dengan VX berlaku ke-13 rumus berikut. Nah, misalnya, Y sama dengan sin U, maka turunan Y atau Y aksen sama dengan cos U dikali turunan U atau U aksen. Begitu juga untuk seterusnya. Kemudian, rumus dasar persamaan trigonometri kita ingat kembali. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sederhana, kita dapat gunakan rumusan persamaan sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian X-nya. Kemudian, rumus dasar persamaan trigonometri kita ingat kembali. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sederhana, kita dapat gunakan rumusan persamaan sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian X-nya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik x1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan mx min x1, dengan M sama dengan turunan fungsi x1 atau f aksen x1 sama dengan turunan Y terhadap x atau dy per dx dengan x sama dengan x1. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Persamaannya yaitu Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali X min X1. Dengan catatan, pengertian dua garis sejajar dan tegak lurus sering muncul dalam persamaan garis singgung. Yang pertama, misalkan garis G, persamaannya Y sama dengan M1X plus C1, sejajar garis H, persamaannya Y sama dengan M2X plus C2, di mana M1 dan M2 masing-masing gradien dari garis G dan H, maka M1 sama dengan M2. Kemudian yang kedua, misalkan garis G persamaannya Y sama dengan M1X plus C1, tegak lurus garis H, yang persamaannya Y sama dengan M2X plus C2, di mana M1 dan M2 masing-masing gradien dari garis G dan H, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Berikutnya yaitu contoh soal, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x min pi per 6 di x sama dengan pi per 2. Penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan dahulu turunan pertama dari fungsi Y, sehingga diperoleh turunannya yaitu 2 cos 2x min pi per 6. Kemudian tentukan gradien garis singgung M di x sama dengan pi per 2. Diperoleh gradiennya yaitu min akar 3. Jadi gradien garis singgung kurvanya adalah min akar 3. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tan X di titik berapsis pi per 3. Yang langkah penyelesaiannya, yang pertama, tentukan dahulu titik singgung X1, Y1. Absisnya yaitu X1 dan ordinatnya Y1. X1 itu sudah diketahui yaitu pi per 3. Kemudian kita cari nilai Y1 dengan persamaan kurva Y sama dengan tan X, sehingga diperoleh Y1 sama dengan akar 3. Jadi titik singgung X1, Y1 sama dengan pi per 3, akar 3. Lalu tentukan turunan pertama fungsi Y. Fungsi Y sama dengan tan X turunannya yaitu secant kuadrat X. Kemudian tentukan gradien M. Dengan rumus turunan diperoleh secant kuadrat pi per 3 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian tentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1, diperoleh persamaan 12X min 3Y min 4Pi plus 3 akar 3 sama dengan 0. Kemudian tentukan persamaan garis normalnya dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali X min X1, sehingga diperoleh persamaan garis normal 3X plus 12Y min Pi min 12 akar 3 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan tan X di titik berapsis pi per 3 adalah 12X min 3Y plus min 3Y min
4pi plus 3 akar 3 sama dengan 0, dan persamaan garis normalnya adalah 3x plus 12y min pi min 12 akar 3 sama dengan 0. Pokok bahasan selanjutnya yaitu kemonotonan fungsi. Berdasarkan gambar 3, secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah diamati. Misalnya, untuk grafik fungsi yang digambarkan di bawah ini dapat dikatakan bahwa fungsi y sama dengan fx monoton naik pada interval x kurang dari a atau x lebih dari b. Kemudian monoton turun pada interval x lebih dari a kurang dari b. Kadangkala istilah monoton bisa dihilangkan sehingga menjadi fungsi naik dan fungsi turun. Sehingga diperoleh definisi yaitu misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I, maka fungsi f disebut naik pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2 maka fx1 kurang dari fx2. Lalu fungsi f dikatakan turun pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 lebih dari x2 maka fx1 lebih dari fx2. Ingat kembali bahwa turunan pertama f aksen x memberikan makna kemiringan dari garis singgung pada grafik f di titik x. Jika f aksen x lebih dari 0, garis singgung naik ke kanan. Bisa dilihat di gambar 3. Kemudian jika f aksen x kurang dari 0, garis singgung jatuh ke kanan untuk menyelidiki atau mencari interval di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun, dapat digunakan turunan pertama seperti teorema 1 berikut. Misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I, dan f mempunyai turunan di I. Jika f aksen x lebih dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Dan jika f aksen x kurang dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi turun. Untuk lebih memahaminya, diberikan contoh soal sebagai berikut. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0 sampai 360 derajat. Alternatif penyelesaiannya, pertama, tentukan dahulu turunan pertama fungsi fx yang diperoleh f aksen x sama dengan min sin x. Kemudian tentukan pembuat 0 fungsi f aksen x, yaitu f aksen x sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Lalu, uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan dan diberi tanda seperti pada gambar 4. Sehingga kemudian diperoleh kesimpulan yaitu syarat fx naik adalah f aksen x lebih dari 0 berdasarkan gambar 4, fx naik pada interval x lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Lalu syarat fx turun adalah f aksen x kurang dari 0 berdasarkan gambar 4, fx turun pada interval x lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Contoh soal selanjutnya, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x pada interval 0 sampai pi. Langkah-langkahnya sama seperti contoh soal sebelumnya. Tentukan dahulu turunan pertama fungsi fx yang diperoleh di sini yaitu 2 cos 2x, kemudian tentukan pembuat 0 fungsi f aksen x yang diperoleh nilai x-nya yaitu pi per 4 dan 3 pi per 4. Lalu, uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan, jangan lupa diberi tanda sehingga diperoleh seperti pada gambar 5, dan dari gambar 5 diperoleh kesimpulan syarat fx naik adalah f aksen x lebih dari 0 pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari pi per 4 atau x lebih dari 3 pi per 4 kurang dari sama dengan pi. Dan syarat fx turun yaitu adalah f aksen x kurang dari 0 pada interval x lebih dari pi per 4 kurang dari 3 pi per 4. Selanjutnya, kita akan membahas nilai maksimum, nilai minimum, titik belok, dan kecokungan fungsi trigonometri. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan kita dapat menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi trigonometri dengan nilai maksimum, minimum, titik belok, dan selang kecokungan fungsi kurva fungsi trigonometri dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, minimum, titik belok, dan selang kecokungan kurva fungsi trigonometri. Selanjutnya, kita bahas tentang titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Dapat diperhatikan pada gambar A atau gambar 1.
Kemudian terdapat definisi pertama, yaitu misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A. Dengan nilai fa disebut nilai stasioner fx di x sama dengan A. Titik A, fa disebut titik stasioner. Perhatikan contoh. Tentukan titik dan nilai stasioner fungsi y sama dengan fx sama dengan cos 2x pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Alternatif penyelesaiannya, pertama tentukan turunan pertama fungsi fx dahulu. Diperoleh turunannya yaitu min 2 sin 2x. Kemudian gunakan syarat stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0. Diperoleh sin 2x sama dengan 0. Kemudian dengan rumus persamaan trigonometri yaitu sin 2x sama dengan sin 0, diperoleh nilai x yaitu 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, dan 2pi. Lalu tentukan nilai stasionernya. Sehingga diperoleh nilai-nilai stasionernya yaitu 1, min 1, 1, min 1, dan 1. Sehingga kesimpulannya, yang pertama nilai stasionernya adalah min 1 dan 1. Titik stasionernya adalah 0,1, pi per 2, min 1, pi, 1, 3pi per 2, min 1, dan 2pi, 1. Submateri selanjutnya yaitu uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, minimum, dan titik belok. Perhatikan gambar 2 berikut. Menentukan titik maksimum, minimum, dan titik belok menggunakan uji turunan pertama diuraikan dalam sifat-sifat berikut. Sifat pertama yaitu misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen A sama dengan 0, maka diperoleh ketiga pernyataan seperti pada layar. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang menentukan titik maksimum, minimum, dan titik belok menggunakan uji turunan pertama, maka kita perhatikan contoh berikut. Contohnya yaitu, menggunakan uji turunan pertama, carilah nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri y sama dengan cos 2x pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Alternatif penyelesaiannya, tentukan turunan pertama fungsi fx. Diperoleh f aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Kemudian gunakan syarat stasioner f aksen x sama dengan 0 sehingga diperoleh nilai x yaitu 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, dan 2pi. Selanjutnya tentukan nilai stasioner. Diperoleh nilai stasioner 1, min 1, 1, min 1, dan 1. Jadi kesimpulannya nilai stasionernya adalah min 1 dan 1, dan titik stasionernya adalah 0,1, pi per 2, min 1, pi, 1, 3pi per 2, min 1, dan 2pi, 1. Lalu uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan dan beri tanda seperti pada gambar 3. Sehingga kesimpulannya, titik 0,1, pi, 1, dan 2pi, 1 merupakan titik balik maksimum, karena f aksen berubah tanda dari positif ke negatif. Titik pi per 2, min 1 dan 3pi per 2, min 1 merupakan titik balik minimum, karena f aksen berubah tanda dan dari negatif ke positif. Subbahasan selanjutnya, uji turunan kedua untuk menentukan titik maksimum, minimum, kecekungan, dan titik belok. Sebelum menentukan titik-titik tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu definisi turunan kedua, yaitu jika f aksen x turunan pertama suatu fungsi diturunkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap x, ditulis dengan f double aksen x atau y double aksen, atau d kuadrat f per dx kuadrat atau d kuadrat y per dx kuadrat. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan turunan kedua fungsi trigonometri sebagai berikut. A, yaitu y sama dengan sin 2x plus pi, dan b, y sama dengan cos kuadrat x. Alternatif penyelesaiannya untuk yang A, turunkan dahulu y sama dengan sin 2x plus pi, diperoleh turunan pertamanya 2 cos 2x plus pi. Kemudian turunan pertamanya yaitu 2 cos 2x plus pi diturunkan lagi sehingga diperoleh turunan kedua yaitu min 4 sin 2x plus pi. Begitu juga dengan yang B, turunkan dahulu cos kuadrat x, kemudian dari hasil turunan cos kuadrat x itu diturunkan lagi sehingga diperoleh min 2 cos 2x. Yang selanjutnya terdapat gambar 6 dan gambar 7 dengan penjelasan sebagai berikut. Gambar 6 memperlihatkan grafik dua fungsi yang naik pada A, B. Kedua grafik menghubungkan titik A ke titik B, tetapi kelihatan berbeda karena melengkung dalam arah berlainan. Bagaimanakah kalian dapat membedakan antara dua tipe perlakuan ini?
Kemudian dalam gambar 7, garis singgung pada kurva telah digambarkan pada beberapa titik. Dalam A, kurva terletak di atas garis singgung dan F disebut cekung ke atas pada A, B. Dalam B, kurva terletak di bawah garis singgung dan G disebut cekung ke bawah pada A, B. Selanjutnya, pada layar dapat dilihat definisi 3. Kemudian kriteria sederhana untuk memutuskan di mana kurva cekung ke atas dan di mana kurva cekung ke bawah dengan cukup mengingat dalam hati bahwa turunan kedua dari F adalah turunan pertama dari F aksen. Jadi F aksen naik jika F double aksen positif dan F aksen turun jika F double aksen negatif, sebagaimana teorema berikut. Teorema 1 yaitu andaikan F terturunkan 2 kali pada silang terbuka A, B, maka terdapat dua pernyataan, yaitu jika F double aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam selang A, B, maka F cekung ke atas pada A, B. Dan jika F double aksen kurang dari 0 untuk semua X dalam A, B, maka F cekung ke bawah pada A, B. Selanjutnya, jika kurva pada suatu titik P berubah dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, maka titik P disebut titik belok. Secara umum, titik belok adalah titik tempat kurva berubahnya arah kecekungan. Dan terdapat definisi 4, yaitu misalkan F kontinu di C, titik C, FC dinamakan titik belok dari grafik F jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi yang lainnya dari I. Untuk menentukan titik belok suatu grafik fungsi, maka dicari nilai C jika F double aksen C sama dengan 0. Untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah dan carilah titik belok fungsi trigonometri Y sama dengan X plus cos X pada interval X lebih dari 0 kurang dari 2pi. Penyelesaiannya, tentukan turunan pertama dan turunan kedua fungsi fx. Diperoleh turunan pertamanya yaitu 1 min sin X dan turunan keduanya min cos X. Kemudian gunakan syarat titik belok yaitu F double aksen sama dengan 0, sehingga diperoleh titik X sama dengan pi per 2 dan 3pi per 2. Lalu selanjutnya hitung nilai fx. Diperoleh yaitu pi per 2 dan 3pi per 2. Kemudian uji nilai fungsi F double aksen X pada garis bilangan, kemudian beri tanda, seperti pada gambar 8, sehingga diperoleh kesimpulan fungsi fx cekung ke atas pada interval X lebih dari pi per 2 kurang dari 3pi per 2 karena F double aksen X lebih dari 0. Yang kesimpulan kedua, fungsi fx cekung ke bawah pada interval X lebih dari 0 kurang dari pi per 2 atau X lebih dari 3pi per 2 kurang dari 2pi karena F double aksen X kurang dari 0. Kemudian kesimpulan ketiga, titik pi per 2, pi per 2 dan 3pi per 2, 3pi per 2 merupakan titik belok karena di titik X sama dengan pi per 2 dan X sama dengan 3pi per 2 terjadi perubahan kecekungan. Nah, penerapan lain dari turunan kedua adalah pengujian untuk nilai maksimum dan minimum yang merupakan akibat dari uji kecekungan. Sebelumnya perhatikan dulu teorema 2. Andaikan F aksen dan F double aksen ada pada setiap titik dalam silang terbuka A, B yang memuat C, dan andaikan F double aksen C sama dengan 0, sehingga jika F double aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal F, dan jika F double aksen C lebih dari 0, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Untuk lebih mudah memahaminya, kita perhatikan lagi contoh soal berikut. Menggunakan uji turunan kedua, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri fx sama dengan x plus sin 2x pada interval x lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Alternatif penyelesaiannya, pertama, tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi fx. Diperoleh turunan pertamanya yaitu 1 plus 2 cos 2x dan turunan keduanya min 4 sin 2x. Kemudian gunakan syarat stasioner yaitu f double aksen x sama dengan 0. Diperoleh nilai x-nya yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Lalu tentukan nilai stasionernya. Diperoleh nilai stasionernya yaitu pi per 3 plus setengah akar 3 dan 2pi per 3 min setengah akar 3. Lalu uji turunan kedua, F double aksen X sama dengan min 4 sin 2X, masukkan X-nya 60 derajat, diperoleh min 2 akar 3 kurang dari 0. Kemudian ketika dimasukkan X-nya 120 derajat, diperoleh 2 akar 3 lebih dari 0. Jadi kesimpulannya, titik 60, pi per 3 plus setengah akar 3 merupakan titik balik maksimum karena F double aksen kurang dari 0. Kemudian titik 120 derajat, 2 pi per 3 min setengah akar 3 merupakan titik balik minimum karena F double aksen lebih dari 0.
Lalu, bagaimana menyelesaikan masalah fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk memahaminya, pelajari contoh berikut. Sebuah rumah panggung dihubungkan dengan sebuah tangga menuju halamannya. Tangga tersebut ditopang oleh kayu dengan tinggi 2 meter dan berjarak 2 meter dari rumah. Jika permukaan tanah di sekitar rumah dianggap datar dan tinggi tiang penyangga rumah tegak lurus pada permukaan tanah, tentukan panjang minimum dari tangga tersebut. Alternatif penyelesaiannya, pertama, buat pemodelan dari permasalahan. Misalkan sudutnya theta dengan theta lebih dari 0 kurang dari pi per 2 adalah sudut antara tangga dan permukaan tanah dan panjang tangganya adalah U plus V, di mana sin theta sama dengan 2 per U. Maka U sama dengan 2 per sin theta dan cos theta sama dengan 2 per V. Maka V sama dengan 2 per cos theta. Sehingga panjang tangga dapat dimodelkan dalam bentuk fungsi, yaitu F theta sama dengan U plus V sama dengan 2 per sin theta ditambah 2 per cos theta, yaitu sama dengan 2 kosekant theta plus 2 sekant theta. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai minimum dari fungsi tersebut. Pertama, tentukan turunan pertama fungsi theta, diperoleh min 2 kosekant theta kotangen theta ditambah 2 sekant theta tan theta. Lalu gunakan syarat stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0, diperoleh tetanya yaitu pi per 4, karena theta lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Kemudian menentukan nilai stasioner. Dari theta sama dengan pi per 4 diperoleh nilai stasionernya yaitu 4 akar 2. Kesimpulannya, jadi panjang tangga minimum dari rumah ke tanah adalah 4 akar 2 meter. Nah, yang terakhir terdapat soal latihan. Untuk menjawabnya, teman-teman bisa menggunakan langkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.